Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang program menentukan total gaji yang sudah kalian kerjakan kemarin tugas ya. Jadi total gaji ini tentunya ingin mengetahui atau ingin mencari total gaji dari, misalkan di sini variabelnya ada dua, yaitu dari golongan ya, variabelnya satu golongan nanti menentukan gaji pokok sama tunjangan karir. Jadi nanti user mengklik combo box golongan, kemudian klik tombol hitung, maka muncul gaji pokok, tunjangan karir sama total gajinya berdasarkan ketentuan tentunya ya. Ketentuannya kemarin sudah dijelaskan, misalkan ketentuan yang digunakan seperti ini ya. Jadi ada 2A, 2B, 3A, 3B. Jadi jika golongannya 2A, misalkan gaji pokoknya berapa? Misalkan di sini 1 juta ya. Dan tunjangan karirnya 250.000 sampai ke 3B ya. Jadi pertama silakan tambahkan satu buah form baru. Kemudian desain seperti ini contohnya, yaitu menggunakan label. Ada labelnya ada 5, satu buah combo box dan 3 buah text box. Terakhir ada 2 buah button ya untuk eksekusi tombol hitung sama tombol keluar. Oke. Baik, pertama tentunya setelah didesain nanti ketentuannya kan tadi seperti ini. Jadi kita nanti masukkan dulu data-data golongan ke dalam combo box. Ada 4 tipe golongan, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Untuk memasukkan data ke dalam combo box bisa dipilih di properties namanya item ya. Jadi silakan diklik combo boxnya, kemudian silakan cari di sebelah properties ya, ada yang namanya item dari huruf I. Nah, diklik tombol titik-titiknya, kemudian silakan ketikkan data-datanya. Jadi 2A, misalkan 2B, 3A, dan 3B. Kalau sudah diklik tombol OK. Tentunya nanti di sini belum ketika tampil dalam keadaan desain tidak muncul. Munculnya adalah ketika si program dalam keadaan running ya. Baik, kalau sudah dimasukkan, jadi si program ini tadi saya ulangi lagi. Jadi nanti ketika running, saya contohkan dulu ya. Di running programnya tentunya. Jadi ketika nanti golongannya dipilih sama user, kemudian nanti diklik tombol hitung, nanti akan muncul kalau 2B itu gaji pokoknya berapa, tunjangan karirnya berapa, sama total gajinya berapa. Ya, tentu saja total gaji itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan karir. Ya. Gaji pokok sama tunjangan karir tadi didapat dari ketentuan seperti ini. Ya. Baik, jadi seperti itu dulu ya. Saya kembalikan lagi ke tampilan desain. Jadi event, ingat ada di pemrograman ada namanya event. Jadi program ini akan berfungsi ketika apa? Yaitu ketika jadi gaji pokok, tunjangan karir, dan total gaji kita ingin munculkan ketika diklik tombol hitung. Itulah yang disebut dengan event. Jadi event itu adalah kejadiannya kapan. Jadi diklik dulu tombol gajinya tombol hitungnya ya, tombol hitungnya double klik sampai nanti muncul prepare sub button 1 underscore klik. Nah, tinggal kita masukkan kode-kode programnya. Baik, diingat untuk pemrograman apapun nanti kasusnya pasti ada 4 ya bagian. Bagian pertama itu adalah deklarasi variabel. Jadi kita analisa kira-kira ada berapa variabel yang harus kalian gunakan. Variabel itu saya ulangi lagi, variabel adalah seperti memori ya, tempat atau wadah di memori komputer untuk menampung suatu data. Ini kan ada data-data yang nanti harusnya disimpan di memori komputer. Nah, sebelum dia menyimpan harus kita deklarasikan dulu atau kita perkenalkan dulu ya. Kemarin di awal sudah saya jelaskan bahwa untuk mendeklarasikan variabel di Visual Studio itu diawali dengan kata dim ya, jadi paling atas dim. Nah, kira-kira di sini ada berapa variabel? Ada 4 ya untuk menampung, ada golongan, gaji pokok, tunjangan karir, sama total gaji. Nah, di sini dan harus dipastikan tipe datanya apa, karena data-data itu kan banyak tipenya. Misalkan seperti golongan kan ini sudah kita ketahui datanya itu jenisnya penggabungan antara angka
sama huruf, ya. Maka ini yang disebut dengan tipe data string atau tulisan saja. Gaji pokok, tunjangan karir, sama total gaji itu kan sudah kita bisa analisa bahwa ini bentuknya angka. Nah, oleh karena itu, jadi ada dua tipe jenis variabel nantinya. Golongan ini tipe datanya string, ya, dan 3 buah variabel, gaji pokok, tunjangan karir, sama total gaji. Ini tipe datanya bentuknya angka. Nah, ya. Jadi penulisannya kronologis seperti ini. Kita deklarasikan dulu untuk yang golongan, ya. Jadi dim, misalkan saja kita kasih nama goal, ya. Goal. Jadi nama variabelnya goal, as. Nah, kita karena golongan sudah tahu tipe data string, jadi tinggal tuliskan string. Itu tipe data yang pertama. Ya, jadi dim goal as string. Ya, jadi kita mendeklarasikan satu buah variabel namanya goal, tipe datanya string. Selanjutnya ada tipe data yang 3, ya, untuk menampung gaji pokok, tunjangan karir, sama total gaji. Tinggal dim lagi, misalkan kita singkat saja gapok, ya, gaji pokok misalkan. Kemudian ada karir, misalkan contoh saja. Sama satu lagi adalah total, misalkan, ya, total gaji. As, nah tipe datanya apa? Tentunya tipe datanya bilangan, kan, ya. Maka bilangan seperti yang sudah pernah saya jelaskan, pertemuan 3, bilangan itu ada beberapa data, ya. Bisa single atau double. Ini kalau bilangannya pecahan, ya. Kalau bilangannya bulat bisa pakai integer, bisa pakai short, atau bisa pakai long, ya. Contoh saja kita pakai short dulu, ya. Tipe datanya misalkan saja short. Nah, ini bagian yang pertama dalam pemrograman. Jadi saya ulangi lagi, ada 4 tahapan dalam nanti membuat pemrograman. Tahapan pertama adalah mendeklarasikan dulu variabel. Jadi kita analisa dulu kira-kira berapa variabel yang akan digunakan. Cara mendeklarasikannya seperti ini, ya. Dim, kemudian nama variabelnya apa, as, tipe datanya apa. Jadi kalau tipe datanya sama, bisa ditulis seperti ini. Jadi setelah gapo, karir, total, as, sort. Jadi artinya kita mendeklarasikan 3 buah variabel dalam satu baris. Ya, jadi ini sebenarnya ada 3 variabel, gapo, karir, sama total. Tipe datanya adalah sort. Oke. Selanjutnya setelah deklarasi adalah input. Ya, jadi tahapan setelah pemrograman, jadi pertama itu deklarasikan dulu. Tahapan kedua adalah input. Nah, kira-kira inputnya dari mana pemrograman itu? Dari mana saja? Di sini kan inputnya hanya berasal dari golongan, ya. Nama objeknya di sini adalah combo box 1. Nah, makanya kita akan simpan. Tadi kita sudah deklarasikan goal, ya, satu buah variabel. Ini nanti fungsinya adalah untuk menampung data yang user pilih di golongan. Jadi apapun yang user pilih di golongan ini akan kita simpan di variabel goal. Ya, jadi inputannya goal sama dengan, gitu, ya. Nama objeknya tadi adalah combo box, ya. Combo box 1 titik text. Oke. Jadi seperti ini inputannya. Jadi ingat kalau lagi pemrograman kan dibalik, ya, di kiri itu adalah hasil, ya, di hasil, sedangkan sebelah kanan itu adalah proses atau sumber. Jadi kita simpan dulu hasilnya, disimpan di variabel golongan, sedangkan sumber atau prosesnya kita simpan di sebelah kanan. Jadi ini dapat diartikan bahwa apapun yang nanti yang dipilih oleh user di combo box 1 akan disimpan di variabel goal, ya. Itu input, ya. Jadi ini deklarasi, ini input. Nah, setelah input adalah proses. Nah, prosesnya kita ingin dari satu buah inputan ini, golongan ini, kita ingin mencari berapa sih gaji pokok, berapa sih tunjangan karir tentunya, ya, berdasarkan golongan yang dipilih di combo box. Nah, tadi ketentuannya di sini, ya. Jadi ada 4 pilihan, kan. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan. Jadi jika ada beberapa alternatif jawaban, maka bisa kita gunakan fungsi struktur pengambilan keputusan. Ya, ada 2 kemarin, ya. Ada if dan ada case. Nah, di sini saya akan gunakan pengambilan keputusan di Visual Studio menggunakan fungsi namanya fungsi if, ya. Baik. Jadi langsung saja setelah input prosesnya adalah if, gitu, ya. If-nya apa? Jadi kan jika golongannya pertama
sama dengan apa ini 2A dulu ya. Ingat kalau string pakai petik 2A petik 2 ya, then nah, apa yang dilakukan jika golongannya 2A ya, maka gapoknya berapa nanti ya? Gapoknya ada berapa? 1 juta ya kalau 2A itu. Kita tuliskan saja 1 juta 3 4 5 6. Ingat karena di sini tipe datanya sort ya, jadi kita tidak perlu pakai petik. Jadi petik 2 itu kalau hanya tipe data string saja. Gapok sama apa ini karir misalkan ya, karirnya adalah karirnya 250.000. Oke, itu yang pertama. Itu alternatif atau kondisi yang pertama ya. Kemudian kalau nggak salah sudah saya jelaskan sekilas ini rumusnya ya. Nah ini ya, jadi if kondisi blok kode program pakai else. Ini kalau hanya 2 alternatif kita ada 4, jadi maka nanti pakai else if gitu ya. Baik, jadi selanjutnya else if jika tidak gitu ya. Else if golongannya yang kedua adalah 2B petik 2 then nah maka gapoknya berapa sama ya. Gapoknya berapa? Gapoknya contohnya di sini 1.200.000 misalkan kalau 1.223 sedangkan kalirnya adalah 500.000. Oke, ini kondisi yang kedua ya jika 2B. Else if lagi ya, yang kondisi yang ketiga else if lagi golongannya jika 3A dan gapoknya berapa? Oke, saya copy supaya cepat ya. Gapoknya 1.500.000 ya. Sedangkan kalirnya adalah 750.000. Nah, terakhir ingat kalau alternatif terakhir tidak perlu pakai else if lagi tapi langsung saja else gitu ya. Langsung ke kondisinya seperti apa. Karena logikanya kan kalau bukan 2A maka 2B. Kalau bukan 2B maka 3A. Kalau bukan 3A ya pastinya yang terakhir, tidak ada alternatif lain. Jadi yang terakhir itu ingat tidak perlu pakai if. Banyaknya if kemarin sudah dijelaskan adalah banyaknya alternatif jawaban min 1 ya. Di sini kan ada alternatifnya adalah 4 ya. Maka if-nya hanya ada 3. 1 2 3. Yang terakhir tidak perlu pakai if lagi. Gapoknya 2 juta. Kalirnya adalah 1 juta. Baik, ini proses untuk mencari atau menentukan gapok sama kalir. Ya, ingat rumusnya tolong dipahami ya, tidak perlu diingat tapi harus dipahami. Ya, karena kalau pemrograman pasti kasusnya berbeda ya nanti, tapi tetap patokannya seperti ini. Ya, jadi dipahami. Jadi if ini kondisi langsung then maka apa yang dijalankan. Else if kemudian sebutkan kondisinya apa yang dijalankan. Ya, jadi tolong dipahami prosedur atau tata cara penulisannya ya, dan diakhiri dengan and if ya. If terus diakhiri dengan and if. Baik, dari proses yang pertama kita dapatkan gapok sama kalir. Jangan lupa setelah menentukan gapok sama kalir, kita ingin menentukan juga total gaji. Total gaji dapat dari gaji pokok sama ditambah tunjangan kalir. Jadi setelah and if langsung saja. Tadi variabelnya kan namanya apa? Total ya. Tinggal ketikkan saja total sama dengan gapok ditambah kalir. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan blok proses ya. Jadi tadi saya ulangi lagi, dim ini adalah deklarasi variabel, goal ini adalah input. Nah, mulai dari if sampai total ini disebut dengan proses ya. Dari proses kita nanti ketemu nilai dari variabel gapok, nilai dari variabel kalir, dan nilai dari variabel total. Nah, setelah proses sudah dapat, maka tinggal outputkan tahapan terakhir ya. Outputnya adalah ingin menyantumkan atau memunculkan angka-angka di gapok, tunjangan karir sama total gaji. Nah, tinggal kita harus tahu dulu nama objeknya apa. Lihat di sini, gaji pokok namanya adalah textbox 1, tunjangan karir textbox 2, total gaji adalah textbox 3. Jadi tinggal kita sebutkan textbox 1 gitu. Textbox 1 titik teks tentunya propertiesnya. Kalau ingin memunculkan angka kan teks ya, sama dengan
Text box 1 itu apa? Kita harus cari dulu gaji pokok, ya berarti tinggal gapok gitu. Ya, jadi artinya text box 1 nanti ingin dimunculkan datanya dari gaji pokok. Sekarang text box 2 titik teks, ingat. Jadi text box 2 itu nama objeknya, titik teks ini adalah propertiesnya. Text box 2 ingin dimunculkan apa? Di sini ingin memunculkan karir, ya. Maka tinggal disebutkan saja nama variabelnya, karir. Oke. Terakhir text box 3, ya, titik teks, oke, sama dengan apa? Total terakhir, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tolong dipahami struktur pemrograman. Jadi nanti apapun yang dibuat pasti akan melalui proses ini, ya. Jadi deklarasikan dulu apa saja variabel yang akan disimpan atau nilai yang akan disimpan, kemudian inputnya dari mana saja, kemudian diproses mau seperti apa, dan terakhir adalah output. Ya, jadi pasti sama input, proses, output gitu, ya, IPO, ya. Tapi di sini ada namanya deklarasi variabel dulu. Oke, kita coba, ya. Kalau sudah bisa disimpan dulu. Misalkan, nah, lihat di sini sudah muncul error, ya. Konten tidak apa-apa, kita abaikan dulu saja. Kita coba dulu saja. Misalkan 2A gaji pokok, langsung hitung, ya. Jadi misalkan kita pilih 2B, langsung klik tombol hitung. Nah, di sini langsung muncul pesan error. Jadi ingat, kalaupun muncul pesan error tidak perlu panik, ya, tinggal dibaca keterangannya. Kira-kira apa errornya? Di sini muncul bahwa variabel sort. Tadi kan kita menggunakan di stop dulu, ya. Kalau ingin memunculkan pesan error, view, di sini ada error list, ya. Lihat di sini content expression not. Jadi variabel sort ini tidak cocok, ya, tidak cocok dengan yang digunakan. Kenapa tidak cocok? Kita lihat kemarin setiap tipe data itu kan ada cakupan nilai, ya. Jadi diibaratkan seperti wadah. Tipe data ini memiliki wadahnya masing-masing, ya. Nah, kalau sort ini adalah wadahnya itu hanya bisa menampung dari 32.000 sampai 32.000 lebih gitu. Padahal kita sudah masukkan data di sini gapok sudah 1 juta dikali 250.000 gitu, ya. Jadi oleh karena itu variabel sort ini sudah tidak tertampung gitu si wadahnya ini, karena nilai yang akan dimasukkan terlalu besar. Jadi variabelnya tidak cukup gitu artinya, ya. Jadi tinggal kalau muncul seperti ini kita tinggal lihat saja. Oh, kira-kira yang bisa nampung apa, ya, yang sampai jutaan. Atau kalau ingin lebih besar nggak apa-apa. Misalkan ini yang paling besar kan long, ya. Nah, misalkan tinggal kita ganti saja as, kita ganti menjadi long contohnya. Nah, langsung hilang. Ya, jadi itu, ya. Jadi ingat, kalau muncul pesan error tidak perlu panik, dibaca saja. Nah, kira-kira apa permasalahannya? Di sini tadi munculnya adalah pesan kesalahan variabelnya, wadahnya gitu, ya, tempatnya itu tidak mencukupi nilai yang akan dimasukkan gitu. Kayak kita sudah ganti long, disimpan dulu saja, kemudian di running kembali, kita coba misalkan 3A saja, lalu hitung. Nah, langsung muncul. Kita cocokkan dulu, ya, benar nggak? 3A itu 1.500.000, karyanya 750.000. Nah, sudah benar, ya. Jadi setelah kita lihat, jadi 3A kita pilih, ketika diklik itu maka gaji pokoknya 1.500.000, tunjangan karirnya 750.000. Kita ulangi lagi, misalkan 2B harusnya 1.200.000, ya. Maka berubah juga, ya. Jadi logikanya, cara pembacaan seperti ini. Ini ada kodenya. Jadi lihat, kita deklarasikan variabel, kemudian goal sama dengan combo box 1. Karena di sini saya pilih 2A, 3A, maka variabel golongan ini sekarang adalah 3A. Nah, lalu masuk ke proses if goalnya 3A kan, ya. If jika 3A sama dengan 2A, false kan, ya. 3A itu tidak sama dengan 2A, maka blok kode program pertama ini yang gapok 1 juta tidak dijalankan karena salah nilai kondisinya. Maka dia melihat ke kondisi yang kedua. Goal 3A sama dengan 2B, false. Maka blok kode program yang kedua pun tidak dijalankan. Dia mencari ke bawahnya lagi. Else if jika tidak, 3A sama dengan 3A, ya berarti benar, kondisinya true, maka dijalankan.
Gapok sama dengan 1.500.000 ya, dan karir adalah 750.000. Oke, jadi didapatkan dari proses adalah gapoknya 1.500.000 dan karirnya 750.000. Karena nilainya ini sudah benar, maka else yang di bawahnya tidak dilihat, tapi langsung ke and if. Seperti itu cara kerjanya ya. Lalu dia totalkan kan 1.500.000 ditambah karir 750.000, maka disimpan di variabel totalnya adalah 2.250.000. Gitu. Baru di outputkan kan tadi ya. Textbox 1 ini textbox 1 ya. Dia munculkan gapoknya 1.500.000. Textbox 2 yang ini karir dimunculkan 750.000 dan textbox 3 yang total gaji dimunculkan 2.250.000. Seperti itu alur programnya seperti itu ya. Baik, kita close dulu. Terakhir, tadi kan ketika di running angkanya kan ini sudah kalau jutaan agak bingung ya bacanya. Misalkan kita ingin memunculkan ada titiknya, misalkan tadi 1.500.000 ininya harapannya kan 1.500.000.000. Ini tinggal kita kasih format di sini. Jadi format kurung buka. Nah, di sini pakai petik 2 pagar, koma, pagar, 0, kurung petik 2, kurung tutup. Nah, seperti ini. Kita coba dulu ya. Kalau tidak salah. Nah, sudah benar. Jadi supaya ingin muncul titik, tinggal pakai format seperti itu. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi sebelum karirnya pakai format dulu, format, oke, koma, petik 0. Oke, kemudian terakhir format karir. Baik, kita coba untuk terakhir kali. Finishingnya ya 3B misalkan ya, langsung ya. Jadi demikian. Jadi tolong dipahami untuk materi hari ini pembahasannya, yaitu harus tahu pola alur prosedur ya, alur prosedur pemrograman pasti tidak akan jauh. Yang pertama itu deklarasikan dulu variabelnya, kemudian inputannya apa saja, di prosesnya seperti apa. Ini prosesnya ada dua. Yang pertama adalah struktur pengambilan keputusan sama penjumlahan. Ya, ini prosesnya. Tentunya nanti prosesnya banyak sekali ya kalau programnya sudah besar. Dan terakhir adalah outputnya mau ditampilkan di mana. Ya. Demikian materi atau pembahasan untuk program pengambilan total gaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.